Halo, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eee, Selamat datang di kuliah sistem multimedia. Eee, Selamat datang di video saya Muhammad Faikdiaul Haq 1821913 sebagai pemenuhan tugas UAS Sistem Multimedia. Di sini saya akan menjelaskan tentang Digital Right Management atau DRM dan History of Watermarking and Encryption. Lanjut, kita mulai saja. Apa itu Digital Right Management? Digital Right Management itu seperangkat teknologi untuk mengontrol, akses, dan membatasi penggunaan kekayaan intelektual atau teknologi yang dilisensikan. Teknologi DRM berusaha mengontrol penggunaan, pengubahan, dan pendistribusian dari kekayaan intelektual berlisensi seperti perangkat lunak dan konten multimedia maupun perangkat sebagai sistem dari perangkat keras yang dilisensikan agar tidak diutak-atik. Nah, contohnya seperti Denuvo itu untuk menjaga perangkat lunak game agar tidak dibaca, dan kemudian untuk perangkat keras yaitu Apple mengaplikasikan DRM pada device-nya sehingga jika misalnya baterai diganti sendiri atau tidak diganti oleh Apple akan memunculkan pesan bahwa baterainya bukan hardware resmi milik Apple. Nah, sebenarnya kenapa sih digital right management diciptakan? Karena apa sih? Nah, itu tuh awalnya itu karena munculnya media digital dan teknologi konversi analog ke digital itu mengakibatkan kekhawatiran individu dan organisasi yang memiliki hak cipta, yaitu musik dan film itu meningkat gitu. Nah, sementara media analog itu kehilangan kualitas dalam setiap generasi penyalinan, nah tetapi media digital itu tetap normal dan dapat disalin berkali-kali sehingga akan menciptakan banyak kopian gitu. Nah, dengan menjamurnya file digital dapat menciptakan banyak salinan, ya kemudian diiringi juga dengan tersedianya internet dan aplikasi untuk berbagi file di internet. Nah, maka pembajakan konten digital pasti terjadi di mana-mana. Seperti misalnya kita dapat dengan mudah mendownload lagu di internet gitu atau mendownload game bajakan di internet seperti itu. Nah, jenis-jenisnya ada apa aja sih? Yang akan saya jelaskan itu ada verification, encryption, copying restriction, anti-tamper, regional lockout, tracking, dan television. Lanjut, kita mulai dari verification. Nah, untuk verification ini dibagi menjadi 3, yaitu dengan product keys, ya, atau kemudian ada limited time activation, dan yang 3 ada persistent online activation. Nah, product keys itu apa sih? Product keys itu sepertinya ini verifikasi yang paling umum yang kita paling sering lihat ya, yaitu memasukkan product key yang sesuai dengan produk yang kita beli untuk memverifikasi bahwa produk itu emang produk yang kita beli gitu. Nah, biasanya ada produk yang kita beli itu di bungkusnya atau di email. Misalnya kita membeli online itu tertera juga kode untuk aktivasinya seperti itu. Nah, tapi akhir-akhir ini kode tersebut dapat diakali dengan menggunakan keygen atau key generator dapat mengenerate key sendiri. Misalnya seperti untuk Windows ada yang biasanya install Windows baca kan pasti tahu nih. Ada KM Spico itu dapat mengenerate key sendiri yang dapat digunakan untuk mengaktifasi Windows padahal tidak membelinya gitu. Kemudian ada juga limited time activation. Nah, limited time activation ini membatasi berapa kali kita dapat mengaktifasi produk gitu. Misalkan kita membeli Microsoft Word hanya dapat diaktifasi pada 5 device misalnya. Nah, kita misalkan udah mengaktifasi pada 5 device, ada laptop 1, 2, handphone 1, 2, 3. Nah, berarti kita udah habis jatahnya, kita tidak bisa aktivasi lagi jika kita punya device baru gitu. Kita harus membeli lisensi lagi. Nanti akan keluar pesan error seperti di gambar ini. Lalu yang terakhir untuk verification ada persistent online activation. Ini biasanya jadi aplikasi itu harus senantiasa tersambung ke internet dan akan ada verifikasi real time gitu. Jadi sekalinya koneksinya hilang, maka aplikasi tidak bisa dijalankan. Dulu contohnya pertama kali mengaplikasikan ini ada game Assassin's Creed 2 itu. Jadi harus senantiasa terhubung dengan
server dari Ubisoft selaku pengembang game Assassin's Creed ya. Tapi itu juga bisa diakali setelah pembajak itu bisa mengemulasi server Ubisoft di laptop mereka masing-masing sehingga game mengira bahwa dia berkomunikasi dengan server Ubisoft padahal dengan emulator saja gitu. Ya itulah kelemahannya. Kita lanjut. Nah, kemudian encryption yang nanti juga akan saya jelaskan lebih rinci lebih dalam setelah ini, yaitu ada iTunes dengan Fireplay-nya dan DVD juga ada dengan content scrambling system itu. Jadi itu dengan adanya encryption itu memastikan hanya bisa digunakan di produk yang tepat dengan kunci yang tepat itu. Karena encryption itu berarti kita seperti mengunci produk atau memberikan sandi sehingga yang dapat membaca produk itu hanya yang mengirimkan dan yang menerima. Lanjut. Kemudian copying restriction itu jadi merestriksi file agar tidak bisa di-copy kemana saja, misalkan seperti contoh yang paling jelas ini e-books. Untuk e-booknya itu hanya bisa digunakan pada produk Apple saja. Jadi misalkan kita sudah membeli di iPhone atau iPad, ya kita hanya bisa memakai di iPhone atau iPad atau MacBook, tapi tidak bisa kita pakai di ekosistem selain Apple. Misalkan kita pakai di Windows atau Amazon dengan Kindle itu tidak bisa membuka e-book milik e-books gitu. Lanjut. Nah, kemudian ada digital right management anti-tamper. Nah, untuk anti-tamper ini jadi anti-tamper itu dia seperti mendeteksi apakah software yang lagi dijalankan ini sudah ditandatangani atau sudah berlisensi atau sudah diaktifasi atau belum gitu. Contohnya yang saya ingat dulu itu jadi ada game namanya GTA 4 itu menggunakan Securom anti. Nah, Securom itu bisa mendeteksi apakah ini sudah diaktifasi atau belum. Nah, kalau ini belum diaktifasi tapi sudah dijalankan, maka GTA 4 itu otomatis mengeluarkan seperti anti piracy measures itu. Nah, dengan itu kalau aktif maka akan banyak seperti handicap-handicap yang diberikan pada game sehingga semakin susah untuk dimainkan. Seperti misalkan ini Nico karakter utama otomatis dalam mode mabuk terus-menerus sehingga mode game itu sudah dijalankan, atau juga seperti setiap kendaraan hanya memiliki HAL 10% dari aslinya sehingga jika nabrak sedikit ya udah langsung meledak, ya itu semakin susah lah ya. Makanya beli yang ori guys. Lanjut, regional lockout. Nah, regional lockout ini jadi konten itu dikunci berdasarkan regionnya. Itu yang paling sering kita ketemu di kehidupan sehari-hari ya Netflix ya. Netflix itu kan tidak semua konten di seluruh dunia ada di Netflix yang bisa dibuka di Indonesia gitu kan. Seperti misalkan The Office, serial terkenal dari Amerika itu kan tidak dapat dibuka di Indonesia, sehingga jika misalnya ada yang mau, biasanya mereka mengakalinya dengan menggunakan VPN kemudian mengarahkannya ke Inggris gitu. Nah, tapi sebenarnya setiap konten itu sudah dibatasi per region karena yaitu ada izinnya masing-masing gitu. Misalkan mungkin ada satu konten di region lain yang tidak sesuai dengan region ASEAN misalnya atau region Indonesia gitu. Lanjut. Nah, kemudian untuk tracking itu ada metadata dan watermark. Nah, yang kiri ini watermark. Itu watermark itu ya seperti kita memberikan tanda air pada uang. Jadi memberikan sebuah tanda yang menjelaskan kalau tanda itu memang punyanya sang pemilik, tapi tanda tersebut tidak terlalu obvious gitu. Jadi kalau kayak di uang itu kan misalnya kita lihat di terawang gini baru kelihatan tanda airnya. Atau ini juga tidak terlalu kelihatan, tapi dapat melihatkan kalau ini memang punyanya dia gitu Alamin. Jadi ini salah satu measures untuk keamanan agar tidak dibajak gitu. Nah, kemudian ada juga metadata seperti pada ini saya membeli e-book. Nah, itu ada metadatanya seperti ini yang membeli siapa, PDF ini gitu. Jadi kalau misalnya ini kan PDF ya, ini PDF itu sebenarnya bebas saya share gitu kan, bisa di-share ke mana aja. Nah, misalkan saya share ke teman-teman gitu terus tiba-tiba ke-share ke internet kan ada di atas masih ada di PDF itu nama saya dan itu tidak bisa hilang karena itu metadatanya. Dan kalau misalnya terus si kreator aslinya lihat gitu kan bisa melihat siapa yang pertama kali nge-share terlihat dari metadatanya dan saya bisa dituntut. Seperti itu kalau tracking. Nah, kemudian ini television ya, saya yakin teman-teman juga pasti sering lihat lah yang ini. Kayak ada beberapa konten yang tidak bisa
dilihat pada IndiHome gitu. Misalkan dulu sebelum Netflix akhirnya, Telkom mau bekerja sama dengan Netflix, kan Netflix diblok ya sama IndiHome ya. Atau mungkin seperti kita ingin menonton Liga 1 itu, Liga 1 tidak bisa ditonton di IndiHome kan karena harus membeli paketan tersendiri untuk Liga 1 seperti itu. Nah, yang lain-lain ini yang juga saya alami sendiri, ya bukan dialami sendiri ya, saya bukan cheater, cuma maksudnya saya main game-nya. Nah, jadi ada game namanya Valorant itu dibuat oleh Riot, dan Riot itu juga membuat sistem keamanan untuk gamenya agar untuk mengurangi hacker dan cheater. Itu namanya Riot Vanguard. Nah, Riot Vanguard ini diinstal di kernel pada PC pengguna. Jadi dengan adanya Vanguard ini dapat mendeteksi misalkan dalam satu kali matchmaking itu 5 lawan 5 dapat mendeteksi siapa yang cheater. Nah, nanti kalau ada yang cheater otomatis match langsung di forfeit. Selain itu dengan adanya Vanguard yang terinstall pada kernel dapat menghardware ban dari PC tersebut. Jadi misalkan saya melakukan cheat atau nge-cheat pada game kemudian terdeteksi, maka selanjutnya PC saya akan di-ban dan tidak bisa mainkan game ini. Kalau saya mau main lagi saya harus beli hardware baru gitu. Tapi kan itu lumayan mengurangi cheater karena para cheater pun tidak mau misalnya mereka di-ban kan, karena mereka juga ingin main game itu meskipun mereka nge-cheat gitu. Oke. Nah, manfaatnya apa aja sih sebenarnya dari DRM itu? Manfaatnya itu mengedukasi pengguna dan pengembang terkait haki ya, hak cipta dan hak kekayaan intelektual. Kemudian DRM juga menjaga kekayaan intelektual milik penciptanya agar tidak dibajak, lalu mengamankan file dan membuatnya tetap private, lalu membantu dalam melisensikan produk-produk digital, dan yang terakhir dari semuanya ini adalah menjaga pemasukan keuntungan produk, karena dengan ada DRM membuat pembeli mau tidak mau harus membeli secara legal dan author mendapatkan keuang yang ya atas hasil kerjanya lah, tidak, karena kalau dibajak kan berarti otomatis author tidak mendapatkan uang atas karyanya gitu. Nah, tapi tidak ada sistem yang sempurna, ya pasti ada kekurangannya, yaitu yang jelas tidak ada DRM yang 100% aman gitu. Pasti suatu saat para pembaca akan menemukan cara untuk mengakalinya gitu. Contoh yang paling jelas yang ya saya tahu karena saya ya gamer lah ya. Jadi ada Denuvo itu pernah melakukan enkripsi atau ya semacam anti tamper lah terhadap sebuah game besar gitu. Jadi dan itu Denuvo itu lumayan kuat hingga kurang lebih sejak 2 tahun sejak rilis aplikasi atau gamenya baru pembaca dapat membobol Denuvo. Tapi kan akhirnya bisa dibobol juga gitu. Padahal Denuvo itu termasuk DRM yang harganya mahal. Kalau tidak salah saya pernah baca mencapai ratusan ribu dolar atau mungkin ratusan ribu dolar seingat saya. Nah, itu berlanjut ke nomor 2. Nah, harga DRM masih mahal. Yang Denuvo yang mahal aja masih bisa dijebol kan. Itu aja udah mahal gitu. Terus padahal kalau nggak ada seperti Denuvo kan lebih rentan dibajak. Lah ini tentu yang menjadi masalah bagi pengembang-pengembang kecil atau misalnya developer game indie yang hanya perorangan, kan mereka tidak punya cukup uang untuk bayar DRM, padahal kalau misalnya mereka dibajak mereka juga pemasukannya dari mana, kan mereka perusahaan game kecil gitu itu. Nah, itu mesti DRM masih perlu dikembangkan agar bisa mengamankan author-author kecil, tidak hanya pemain besar saja gitu. Terus yang terakhir, DRM membuat produk tidak nyaman digunakan ya, contohnya mungkin ya seperti Denuvo tadi, untuk mereka untuk senantiasa mengamankan mereka berjalan pada CPU gitu, dan itu membuat CPU load-nya menjadi lebih tinggi. Nah, kalau game itu kan biasanya CPU load-nya tinggi, jadi menambah berat aplikasi dan biasanya kalau gamer bilang mengurangi FPS, padahal FPS itu penting kan untuk gamer, itu mengurangi kenyamanan juga gitu. Nah, kemudian saya akan menjelaskan lebih dalam terkait tadi watermarking. Watermarking itu apa? Watermarking itu sebenarnya adalah sinyal yang disisipkan pada suatu data digital, audio, video, citra maupun teks, sedemikian sehingga dapat dideteksi atau diekstraksi tanpa merubah atau menghilangkan fungsi utama dari data digital yang disisipi. Contohnya seperti di sini, gambar di kiri itu gambar asli, kemudian yang kanannya itu watermarknya, setelah itu digabung menjadi gambar yang bawah. Nah, watermarking ini memanfaatkan kelemahan pada indera-indera manusia sehingga menciptakan ilusi bahwa gambar tersebut adalah sama. Padahal sebenarnya secara komputer gambar tersebut adalah gambar yang berbeda. Nah, dari sini dengan adanya watermarking itu dapat membantu untuk
agar orang, tidak sembarangan ini ya untuk membaca karena ada watermark-nya gitu. Jadi kalau misalnya nanti diedit gitu, pengguna aslinya tetap author aslinya dapat mengecek watermark-nya atau ngecek ini sebenarnya punya dia atau enggak, kalau iya bisa dituntut gitu. Nah, sejarahnya watermarking itu sebenarnya sejalan dengan, maraknya digitalisasi tadi, dengan DRM tadi. Karena dengan adanya teknologi semakin maju, fenomena yang berkembang di masyarakat, salah satunya adalah citra digital. Nah, pengguna citra digital ini seringkali melakukan edit ya, atau manipulasi pada citra digital untuk mendapatkan tampilan citra digital baru sesuai dengan yang pengguna tersebut inginkan. Nah, terkait dengan hal ini, beberapa pengguna tidak ingin citra digital miliknya berubah atau diubah, atau paling tidak mereka dapat mengetahui jika citra miliknya tersebut berubah atau termanipulasi, sehingga mereka dapat menentukan apakah citra tersebut layak pakai atau tidak. Misalkan lagu di remix itu juga, itu kan berarti kita mengubah citra digital milik orang, dan yang pemilik lagu aslinya yang diremix bisa jadi mereka tidak terima, dan itu maka harus diturunkan konten tersebut. Biasanya kalau paling sering orang nyebutnya YouTube copyright strike gitu ya biasanya. Jadi dengan itu kan kalau misalnya terkena copyright maka konten tersebut harus kita turunkan gitu. Lalu encryption. Nah, encryption itu atau enkripsi adalah teknologi yang digunakan dalam pengirim data untuk mengirim. Nah, itu antar pengirim dan penerima untuk mengamankan data sehingga data tersebut tidak dapat dibaca selain pengirim dan penerima. Contohnya ini sesuai gambar ini, lookup PDF atau PDF yang dikunci. Itu saya sering mendapatkan PDF yang dikunci dari bank. Itu BNI, jadi untuk jurnal transaksi bulanan, ya seperti buku tabungan lah, itu dikirim lewat email per bulan. Itu menggunakan PDF yang dikunci dengan kuncinya adalah tanggal lahir saya dan rekening saya. Jadi tidak semua orang dapat membukanya gitu. Jadi hanya saya yang dapat membuka kunci PDF-nya gitu, sehingga data keuangan saya aman karena kan data keuangan termasuk confidential ya. Nah, sejarah enkripsinya itu paling pertama dipakai di DVD. Nah, DVD itu dengan menggunakan namanya content scrambling system, itu algoritmanya itu mengacak-acak file dengan enkripsi mereka pada file DVD. Nah, sehingga pembuat DVD player, DVD maker seperti misalkan Sony atau LG membuat DVD player itu harus menambahkan, membeli teknologi DVD agar player mereka itu bisa mendeskripsi file DVD tadi dan memainkannya secara normal. Lisensi tadi termasuk membatasi bagaimana DVD dimainkan dan output saja yang dapat digunakan. Misalkan DVD-nya ada 1 apa 2 gitu, terus mainkannya harus gimana gitu. Atau output-nya apa saja, misalkan output-nya widescreen atau bukan, NTSC, PAL, aspek ratio-nya berapa, 4:3, 16:9, 21:9, dan lain-lain. Hal ini juga untuk menjaga konten DVD tetap utuh meskipun dienkripsi. Terakhir, sebelum saya tutup, saya ingin menjelaskan sedikit tentang manfaat keilmuan sistem multimedia terhadap kehidupan sehari-hari. Nah, sistem multimedia itu apa sih sebelumnya, sebelum kita mengetahui manfaatnya? Nah, sistem multimedia itu sebenarnya seperangkat sistem yang mencakup berbagai media yang dapat dinikmati oleh berbagai panca indera kita. Kita perlu menggunakan sistem multimedia ya, karena sekarang kan semua zaman digital ya, kalau bilang industri 4.0 atau apalah itu. Ya itulah. Nah, itu kan zaman digital, digitalisasi, dan hampir semua sekarang setiap hari kita kegiatan dilakukan secara digital, sehingga perlu kita menggunakan sistem multimedia untuk menjalankan kegiatan sehari-hari tersebut secara efektif dan efisien gitu. Ya kayak misalnya kita kuliah dengan Zoom, kita kuliah dengan Google Meet, ya kalau kita nggak punya laptop, kita nggak bisa kuliah kan sekarang gitu. Jadi kita perlu itu, mengapa perlu sistem multimedia gitu. Selain itu semua orang juga menggunakan sistem multimedia kapan saja dan di mana saja ya, nggak cuma Meet, ada yang menonton video, menonton pembelajaran, semua sekarang kan pakai gadget ya, itu menonton multimedia, itu kan berarti termasuk sistem multimedia gitu. Nah, manfaat yang dapat dirasakan berarti apa manfaatnya? Ya manfaatnya itu seperti tadi ada disebut, misalkan video konten pembelajaran dapat diakses secara bebas internet, kemudian percakapan dan rapat via internet, Meet gitu, mendengarkan musik kapan saja dan di mana saja, Spotify ya teman-teman sering pakai pasti. Kemudian hingga digital forensik pun juga bisa untuk membantu mengungkap kejahatan gitu, misalkan ada bukti digital, ada bukti chat, itu bisa kan diambil, di-mining untuk kebutuhan forensik, untuk bukti-bukti yang dapat berguna dalam persidangan, dan lain sebagainya yang tentu bermanfaat untuk kehidupan sehari-hari kita, gitu.
Sekian video yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Faik undur diri. Salam multimedia.